Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Helmiati dari Prodi PGMI kelas E20. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen, yaitu Pak Muhyar Bukhari MA, dengan mata kuliah Pemerintahan Globalisasi. Yang pertama, kita bahas tentang globalisasi. Globalisasi merupakan terintegrasinya segala aspek kehidupan manusia, mulai ekonomi, informasi, sistem politik, sampai aspek budaya dan interaksi tanpa mengenal batas negara atau geografis. Menggunakan kecanggihan teknologi, globalisasi membanjiri segenap penjuru dunia dengan arus informasi yang dengan mudahnya dapat diakses oleh setiap orang secara ekonomi, politik, dan budaya. Dunia seakan-akan tanpa sekat negara karena semuanya seakan menjadi satu dalam sebuah dunia. Globalisasi berdampak positif bagi upaya memperoleh standar hidup yang layak. Hal ini karena globalisasi menyediakan arena berkompetisi yang sama bagi setiap negara untuk memanfaatkan peluang yang disediakan. Globalisasi ternyata juga menimbulkan akses negatif di seluruh dunia. Menurut Petrus and Vermeer, globalisasi hanya dinikmati oleh negara-negara maju, sementara negara-negara dunia ketiga hanya berperan sebagai penonton, bahkan menjadi korban dari beragam akses negatif yang ditimbulkannya. Bentuk-bentuk pengaruh globalisasi itu seperti yang pertama dalam bentuk budaya, kedua dalam bentuk ekonomi, ketiga dalam bentuk teknologi, keempat dalam bentuk transportasi, kelima dalam bentuk teknologi, yang keenam dalam bentuk politik, dan lain-lain. Dan globalisasi ini bisa menciptakan kebergantungan dan saling kebergantungan, sama halnya yang kuat justru akan menindas dan mencengkeram yang lemah. Masih banyak lagi pengaruh globalisasi dalam suatu bidang lainnya dan berdampak positif, dan ada juga berdampak negatif. Penyikapan pemerintah terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di skala globalisasi tersebut tentu akan diikuti dengan lahirnya kebijakan-kebijakan yang mendukung kepentingan rakyat, sehingga perannya sebagai pelayan masyarakat tetap terus berlangsung. Pada konteks ini, seiring melahirkan banyak persoalan atau dampak negatifnya. Seharusnya pemerintah harus berperan lebih dominan dalam membantu rakyat mengatasi beragam problem yang mereka hadapi. Salah satu contoh yang dapat diterapkan bagaimana signifikannya peran pemerintah di era globalisasi adalah terkait dengan petani karet. Melalui implementasi perannya, pemerintah dapat membalikkan posisi karet yang selama ini diperuntukkan bagi ekspor 80% menjadi pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara pemerintah mengambil kebijakan memanfaatkan karet untuk memenuhi keperluan dalam negeri. Aspal salah satunya. Oleh karena dalam negeri sendiri yang memanfaatkannya, maka penghasilan petani karet akan meningkat karena harga karet yang selama ini ditentukan sepenuhnya oleh negara-negara pengimpor dapat ditetapkan sendiri oleh pemerintah sebagai pengguna utama. Dalam lingkungan di sekitar kita sudah terasa pengaruh globalisasi dalam dunia keluarga dan pendidikan.
dalam dunia keluarga, contohnya alat perabotan rumah tangga sudah menggunakan barang elektronik sehingga memudahkan masyarakat atau ibu rumah tangga mengerjakan pekerjaannya. Komunikasi dengan alat dan cara yang lebih canggih, adanya peluang bisnis online. Dalam dunia pendidikan, globalisasi sangat berpengaruh agar memudahkan kegiatan belajar mengajar dengan baik karena sudah ada berbagai fasilitas pendidikan yang bisa memudahkan untuk belajar seperti komputer, HP, dan buku-buku online di internet. Terus dampak positifnya pengaruh globalisasi dalam dunia keluarga dan pendidikan. Memudahkan pencarian informasi, memudahkan kegiatan dengan baik dan cepat, pertukaran guru biasanya untuk bidang studi bahasa Inggris dan lainnya, dan meningkatkan kualitas pendidik. Dampak negatif pengaruh globalisasi dalam dunia keluarga dan pendidik. Menurunkan kualitas moral siswa, adanya konten-konten yang tidak baik yang bisa mempengaruhi perilaku siswa dalam kekeluargaan. Karena adanya HP atau komputer menyebabkan kurangnya sosialisasi dengan keluarga. Hambatan, solusi, dan harapan pemerintahan daring selama masa pandemi COVID-19 oleh guru sekolah dasar. Terhitung sejak tahun 2020, dunia dikejutkan dengan wabah virus corona COVID-19 yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Langkah-langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus luar biasa ini. Salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan social distancing. Konsep pembelajaran daring. Terdapat model pembelajaran lain yang bisa digunakan oleh tenaga pengajar sebagai pengetahuan, yaitu pembelajaran daring dan pembelajaran campuran, kombinasi dari dua metode pembelajaran yaitu tatap muka dan pembelajaran daring. Solusi yang dilakukan selama masa pandemi adalah mencari solusi dengan menggunakan pembelajaran berbasis dengan jaringan. Guru dituntut untuk inovatif dalam menggunakan pembelajaran dengan metode daring. Metode penelitian. Pemerintah menghimbau untuk melaksanakan pembelajaran daring 98% atau sebanyak 63 guru melakukan pembelajaran dengan daring, sedangkan 2% atau sebanyak 1 guru tidak melakukan pembelajaran daring. Hasil penelitian dan pembahasan. Model pembelajaran daring yang menjadi pilihan pertama 100%. Guru-guru menggunakan fasilitas WA atau sering dikenal dengan WhatsApp, di mana guru membuat WhatsApp grup sehingga semua siswa dapat terlihat dalam grup. Tugas-tugas diberikan melalui WhatsApp. Model pembelajaran kedua yaitu aplikasi pendukung dalam WhatsApp. Model aplikasi yang digunakan adalah Google Class, Google Drive, maupun hambatan pembelajaran daring. Pembelajaran daring dalam pelaksanaannya memiliki hambatan. Hambatan pertama, ada beberapa anak yang tidak memiliki HP. Hambatan kedua adalah memiliki HP tetapi terkendala fasilitas HP atau koneksinya kurang bagus. Hambatan ketiga, orang tua memiliki HP tetapi orang tua bekerja seharian di luar rumah sehingga orang tua hanya dapat mendampingi ketika malam hari. Terus keterbatasan koneksi internet, tidak semua anak memiliki HP dan ada beberapa orang tua tidak paham. Informasi tidak selalu langsung diterima wali karena keterbatasan kuota internet.
fitur HP yang terbatas, kendala pada sinyal dan kuota internet, dan lain-lain. Bila siswa merasakan kebosanan, guru harus memikirkan strategi bagaimana caranya supaya anak-anak bisa keluar dari zona kebosanan mereka. Kelebihan dalam pembelajaran daring. Yang pertama, lebih praktis dan santai. Yang kedua, lebih fleksibel, bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, menghemat waktu dan dapat dilakukan kapan. Yang keempat, lebih praktis dan memudahkan dalam pengambilan nilai. Yang kelima, siswa bisa dipantau dan didampingi oleh orang tua. Yang keenam, guru dan siswa memperoleh pengalaman baru terkait pembelajaran daring. Kelemahan dalam pembelajaran daring. Kurangnya maksimalnya keterlibatan siswa. Harapan untuk daring pasca pandemi COVID-19. Yang pertama, tetap bisa dilaksanakan untuk melatih keterampilan guru dan siswa. Yang kedua, sebagai alternatif guru dalam menetapkan model-model pembelajaran adanya pembelajaran. Yang ketiga, adanya perlakuan khusus bagi siswa yang kesulitan. Yang keempat, model pembelajaran daring ditambah pembelajaran tatap muka. Yang kelima, dijadikan solusi yang baik untuk menunjang kemajuan belajar di rumah dalam kondisi pandemi seperti ini. Yang terakhir itu problematika pendidikan di era globalisasi. Lingkungan kegiatan pendidikan dimanapun selalu berlangsung dalam suatu lingkungan tertentu, baik lingkungan yang berhubungan dengan ruang maupun waktu. Istilah lingkungan dalam arti yang umum adalah sekitar kita. Dalam hubungannya dengan kegiatan pendidikan, lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar diri anak dalam alam semesta ini. Ada lingkungan yang dekat dan ada pula lingkungan yang jauh. Lingkungan memberikan pengaruh yang besar kepada perkembangan anak didik, dan hal ini tidak sulit bagi kita untuk mencari contoh-contoh lingkungan dapat dikatakan sebagai pendidikan yang tersembunyi. Karena pengaruh lingkungan yang tidak sengaja tersebut besar juga kepada perkembangan anak didik. Masalahnya adalah bahwa justru anak didik lebih tertarik untuk mengikuti pengaruh yang dengan sengaja diberikan oleh pendidik dalam situasi kegiatan pendidikan. Hal ini memang merupakan masalah yang harus diatasi. Lingkungan sekitar mempengaruhi perkembangan anak. Lingkungan sekitar yang dengan sengaja digunakan sebagai alat dalam proses pendidikan. Pakaian, keadaan rumah, alat permainan, buku-buku, alat peraga, dan lainnya dinamakan lingkungan pendidikan. Lingkungan yang dengan sengaja diciptakan untuk mempengaruhi anak ada 3, yaitu yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak. Di lingkungan pertama, anak mendapatkan pengaruh sadar. Keluarga juga merupakan kesatuan hidup bersama yang pertama dikenal oleh anak, dan karena itu disebut primary community, lingkungan pendidikan utama. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga sosial formal yang didirikan berdasarkan UU negara sebagai tempat atau lingkungan pendidikan. Sekolah di satu pihak mewakili negara dan pihak lain mewakili orang tua atau masyarakat setempat. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah salah satu lingkungan pendidikan yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pandangan hidup, cita-cita bangsa, sosial budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan akan mewarnai keadaan masyarakat tersebut. Sebagai salah satu lingkungan terjadinya kegiatan pendidikan, masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap berlangsungnya segala kegiatan yang menyangkut
masalah pendidikan. Oleh karena itu, bahan apa yang akan diberikan kepada anak didik sebagai generasi harus disesuaikan dengan keadaan dan tuntutan masyarakat di mana kegiatan pendidikan itu berlangsung. Pendidikan sendiri telah didefinisikan sebagai berbeda-beda oleh orang-orang yang berlainan sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Tetapi semua pendapat itu bertemu dalam pandangan bahwa pendidikan adalah suatu proses di mana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Pendidikan lebih daripada sekedar pengajaran, karena pada kenyataannya pendidikan adalah suatu proses di mana suatu masyarakat membina dan mengembangkan kesadaran diri di antara individu. Dengan kesadaran tersebut, suatu masyarakat dapat mewariskan kekayaan budaya atau pemikiran kepada generasi berikutnya sehingga menjadi inspirasi bagi mereka dalam setiap aspek kehidupan. Seperti diketahui bahwa setiap masyarakat masing-masing mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Salah satunya satu sama lain. Beberapa hal dalam masyarakat yang sangat erat hubungannya dengan kegiatan pendidikan itu dilaksanakan, yaitu nilai-nilai sosial budaya serta dinamika ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi. Jika dalam lingkungan keluarga anak mengalami hambatan pendidikan seperti perhatian orang tua terhadap anak kurang, sosial ekonomi keluarga kurang mendukung, kasih sayang kurang, tidak ada rasa aman di dalam keluarga, kepercayaan orang tua terhadap anak kurang, inisiatif dan kreativitas anak tidak bisa dikembangkan, dan figur orang tua tidak bisa membangkitkan semangat bagi anak, maka pendidikan di lingkungan keluarga yang berfungsi untuk memberikan dasar dan menumbuh kembangkan anak sebagai makhluk individu, sosial, dan religius tidak terwujud. Kemudian di lingkungan sekolah, cara belajar mengajar yang kurang baik, bahan bacaan yang kurang, bahkan pelajaran yang tidak sesuai dengan kemampuan, penyelenggaraan pendidikan yang kurang baik, kepemimpinan pendidikan yang jelek, dan lingkungan yang tidak menunjang kesemuanya akan menjadi penghambat peran sekolah dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Apabila nilai yang dikembangkan oleh anak berbeda atau bertentangan dengan nilai atau adat yang ada di masyarakat, maka akan timbul konflik nilai. Ada dua macam cara menggunakan lingkungan sebagai sumber pengajaran atau belajar. Yang pertama, membawa peserta didik dalam lingkungan dan masyarakat untuk keperluan pelajaran. Yang kedua, membawa sumber-sumber dari masyarakat ke dalam kelas pengajaran untuk kepentingan pelajaran. Untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tidak bisa terlepas dari faktor-faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Salah satunya adalah faktor lingkungan, di mana lingkungan sendiri masih saling memberi pengaruh antara satu dengan lainnya. Lingkungan keluarga yang merupakan tempat pertama anak mendapat pendidikan diharapkan dapat membentuk aspek afektif, sikap mental, dan moral. Lingkungan sekolah diharapkan dapat kognitif atau intelektual, dan lingkungan masyarakat diharapkan dapat membentuk aspek psikomotorik atau skill atau keterampilan anak. Maka ketiga aspek tersebut ada dalam lingkungan pendidikan informal, formal, dan non-formal, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Cukup sekian tugas dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.